Saya ingin menanggapi si Rocky Gerung. Wah, ini keren, ini sidangnya Gus Nur. Wah, ramai bener-bener keweger geden. Tak kasih tahu ya. Bisa kasih tahu nih teman-teman nih. Tadi bahwa hoax itu kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Terus kemudian di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan. Bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar, tolong. Oke, nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke, monggo, ahli monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar, sudah saya rasa cukup, oke. Sebentar. Universitas dan bisa berpikir, nggak boleh salah presiden itu. Nah, hadapi seorang warga negara terhadap warga, seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, nggak terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Nggak boleh salah presiden itu. Gentu norong. Presiden tuh nggak boleh salah. Nggak boleh. Kata Rocky Gerung, presiden itu nggak boleh salah, nggak boleh. Yang benar itu nanti adanya Jokowi sama Allah. Ini Ustadz Rocky Gerung, Profesor Rocky Gerung yang mengatakan presiden itu nggak boleh salah. Yang maha benar itu Allah. Biar ada yang maha benar lagi, Jokowi. Goblok nggak? Masya Allah. Pantesan pendukung-pendukungnya itu produksi video-video hoax. Saya sebagai ketua umum Cyber Anti Hoax tidak sepakat dengan apa yang dinarasikan narasi Rocky Gerung. Ini di pengadilan pun ini orang sakit jiwa gitu loh. Nggak bisa dinalar, nggak bisa dipikir secara rasional. Tapi kalau berbicara sok rasional. Rocky Gerung ini namanya. Ya bagi dia intelek. Pakai bahasanya bahasa filsafat. Tetapi bagi yang menerima orang-orang awam, bahwa hoax bukan kejahatan. Bikin aja kanal-kanal YouTube untuk hoax, bebas kok. Pantes kadrun-kadrun dari dulu gerombolannya Asep Sume. Waktu pilpres dulu beritanya hoax, ya gurunya kayak Rocky Gerung begini. Jokowi itu kafir dulu. Berita Jokowi itu dinarasikan sebagai anak PKI, anak orang kafir. Jokowi Cina itu produksi hoax semua itu. Buzzer dari Malaysia, dari Muslim Cyber Army. Salah satunya Ade Egy Sujana. Dan si Rocky Gerung ini adalah salah satu intelektualnya. Pantes aja. Termasuk kasus Ratna Sarumpait yang pukulin, dihajar, nggak taunya oplas. Oh, koclok. Ya ini dedengkotnya kadrun. Ingat, ini kalau ada bapak-bapak polisi, kalau ada dari Cyber Crime Polri, bapak dengarkan itu kata si Rocky Gerung, ahli filsafat. Buat apa Anda ada divisi Cyber Crime Polri untuk melakukan pencegahan media sosial, supaya untuk menghalau sara, hoak, hate. Buat apa Pak kalian Pak, kata profesor ahlinya ahli Rocky Gerung.
Hoax itu bukan kejahatan. Nah, Undang-undang ITE buat apa? Bubarkan. Karena kata guru besar kita, Tuan Rocky Gerung ahlinya, ahli filsafat, hoax bukanlah kejahatan. Ya, pantes kan kalau kadrun tuh hoax semua, produksi berita hoax. Saya lanjutkan deh. Di sini intinya saya nggak mau lama-lama live-nya teman-teman, karena di sini juga masih ramai, saya masih ditungguin tamu ya. Intinya adalah bahwa Rocky Gerung satu mengatakan bahwa hoax itu bukan sebuah kejahatan. Yang kedua, dia menanggapinya ngaco ketika ditanya, dulu Bambang Tri dan Sugi Nur pernah bersumpah, bahkan Bambang Tri siap ditembak kepalanya. Siap ditembak dia bahwa sesungguhnya ijazahnya Pak Jokowi yang dipakai itu adalah ijazahnya Joko Wahyudi. Rocky Gerung di dalam persidangan pun dia sudah dijelaskan. Ayo, alasan Anda apa sebagai orang ahli? Bagaimana bisa ketika Jokowi menggunakan ijazahnya mencuri ijazahnya Joko Wahyudi, sedangkan Joko Wahyudi menghadiri sidang tersebut membawa ijazahnya bahwa dia tidak merasa dicuri ijazahnya. Rocky Gerung berbelit-belit tidak sesuai apa yang ditanyakan oleh pihak jaksa. Inilah kepintaran ngelesnya Rocky Kadrun, guru ahlinya, ahli para kadrun ya. Dan ini sangat luar biasa, pantesan ya teman-teman jangan kaget. Orang-orang sebelah itu, orang-orang kadrun itu suka produksi kebohongan, suka produksi hoak, termasuk Ratna Sarumpait dan cerita-cerita drama-drama lainnya oleh kelompok-kelompok politik gembel gelandangan belekutar itu. Nah, artinya ini tadi ya, kebusukan di persidangan Gus Nur dengan menghadirkan orang ahli seperti Rocky Gerung, Masya Allah. Jadi kalau saya seandainya jadi penegak hukum, saya sikat ini orang kayak si Rocky Gerung. Karena apa? Ini bukan edukatif gitu. Mengatakan bahwa hoax itu bukan sebuah kejahatan. Besok orang hoax semua. Besok orang akan edit video viralkan, Ini merusak loh, merusak generasi bangsa loh. Itu ahli double itu. Udah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Rocky Gerung ini perlu perhatian untuk masyarakat biar tahu nih siapa Rocky Gerung. Ya, seperti apa? Yo, ini ahlinya kadrun. Bapak polisi biar tahu nih. Jadi nggak usah ini Cybercrime Polri itu nggak usah ada kegiatan-kegiatan untuk mari kita melawan hoak, isu sara dan lain sebagainya. Nggak usah Pak, salah Pak, dia ahli itu Pak. Mengatakan bahwa hoax itu bukan sebuah kejahatan. Ya, karena dia adalah profesor. Bapak itu apa sih? Bukan profesor. Kalau Rocky Gerung profesor Pak, hebat. Kalau Bapak merasa Rocky Gerung salah, tangkap aja, tangkap. Rocky Gerung ini udah keterlaluan gitu loh. Ini bukan edukatif, tapi malah merusak generasi anak bangsa. Seolah-olah menganggap bahwa hoax atau kebohongan itu bukan bagian daripada penipuan. Itu tidak ada unsur pidana undang-undang ITE, tidak ada itu seolah-olah. Ya. Hoax itu bukan sebuah kejahatan. Jadi normatifnya itu ya seperti biasa-biasa aja. Harus ada pro kontra, harus pantas. Mereka orang kadrun ini suka berantem, suka konflik, suka kontra, suka hoak, ya gurunya ya seperti itu. Ya. Mau daftar di PT SMK nggak usah pakai ijazah, yuk daftar. Alah apa mainnya? Apalagi mereka suka goreng SMK loh. Ada kalau mau inget, ada masih inget nggak SMK? Ya. SMK ada masih inget nggak yang diberitakan hoax oleh kelompok-kelompoknya, termasuk dibahas juga oleh si Rocky Gerung waktu itu bersama kadrun Indonesia itu. Kalau bahas SMK tuh semangat dia. Lo SMK tuh berdiri, SMK tuh produksi itu. Memang jarang publik melihat karena itu bukan konsumsi untuk umum. SMK baru mengeluarkan mobil-mobil pickup. Dia biasanya itu ada ya sebuah postingan juga digunakan untuk jualan tahu bulat. Itu pakai mobil SMK. Tapi bagi kadrun ini menolak semua.
Kecuali SMK diproduksinya kayak minibus, mobil-mobil pada umumnya kayak mobil Ayla, kayak mobil Carry, mobil mungkin yang pakai umum. Ini kan enggak. SMK itu produksi, cuman saat ini baru mengcover untuk transportasi yang untuk angkutan. Seperti kol buntung kayak begitu kan. Mobil-mobil pickup ya kan, untuk angkut-angkutan barang, untuk berdagang, untuk jualan. Ini digoreng sama orang-orang kadrun biadab, dajal-dajal prematur, yaitu gurunya siapa? Rocky Gerung. Bahwa hoax itu bukan sebuah kejahatan, bukan kejahatan. Makanya hanya gara-gara omongannya Rocky Gerung, dia menyatakan seperti itu, besok pengikutnya atau pecintanya melakukan hoax, ketangkep polisi. Mereka adalah korban. Korban dari apa? Dari mulutnya Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.